Kita mulai aja ya? Iya, Mbak Anjar. Oke, Pak. Ada jam 5, Pak. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat sore, Pak. Pak Tommy udah datang ya, Pak? Selamat sore, Pak Ketua. Sore, Pak Asman. Selamat sore semuanya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pengalaman iman juga. Bagaimana kita bisa menjalin komunikasi melalui virtual seperti ini. Acara kita sore ini akan difasilitasi oleh Pak Anton. Saya kira masih ada beberapa yang belum bergabung ya, nanti biar mereka bergabung saja, tidak masalah. Tapi karena kan kalau waktunya nanti lewat, kita malah terganggu dengan suara yang lain. Betul. Nanti di akhir, saya harap kita semua jangan langsung matikan. Nanti Mas Tommy akan ngatur untuk foto sesi, jadi kita berfoto bersama dulu. Karena itu jadi trending topik sekarang di-share di wilayah. Jadi saling menunjukkan siapa yang sudah melakukan pertemuan kita suci. Bagus juga sih. Oke. Jadi saya kira begitu saja. Silakan Pak Anton. Silakan Pak Anton. Oke, mari Bapak Ibu, kita akan persiapkan pertemuan BKSN kita yang pertama. Jadi, tema BKSN tahun ini adalah menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Dan pertemuan ini, subtema pada pertemuan pertama adalah Bapa Kami yang Maha Adil. Mari Bapak Ibu kita awali pertemuan pertama ini dengan lagu pembukaan. Monggo Bu Anjar, pembukaan. Silakan Bu Anjar. Lagu pembukaan, Bu Anjar. Ya, dengar dia panggil. Tunggu Mas Tommy sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan Tommy. Dengarlah panggilan saya, ya panggil namamu. Pak Tommy, maaf suara saya kok nggak kedengaran. Suara bapak-bapak. Maaf, keputus sore Bu. Aduh, ya.
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil namamu. Yesus cinta pada saya. Oh, jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya. Jawab ya, Tuhan. Jawab ya, Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Dijawab ya Tuhan, dijawab ya Tuhan, dijawab ya, ya, ya. Udah. Panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Panggil nama saya. Dia panggil namamu. Panggil nama saya. Oke, Bu, silakan. Ya. Bapak Ibu, mari kita lihat dari buku halaman 9. Kita siapkan halaman 9. Ya, mari kita buat tanda kebenaran Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang Dan selamanya. Bapak Ibu, mari kita cermati pengantar pada pertemuan hari ini. Bahwa virus corona telah memakan banyak sekali korban. Dampaknya bisa dirasakan mulai dari orang yang terjangkit, anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Bahkan karyawan yang dirumahkan, dipotong gaji, bahkan tidak sedikit yang di PHK. Yang menjadi pertanyaan kita sebagai orang beriman adalah tindakan apa
yang harus kita lakukan untuk menolong sesama, meskipun keadaan kita sendiri pun tidaklah terlalu baik? Jawaban kita akan temukan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam Injil Matius adalah bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Scott Hahn dalam bukunya Understanding Our Father mengatakan bahwa dalam 3 bab itu berisi satu hal yang tidak akan kita temui dalam Matius, yaitu gambaran Allah sebagai Bapa. Yesus menyebut Allah sebagai Bapa dan khotbahnya sebanyak 17 kali. Karena itu tidaklah mengherankan jika sapaan Bapa kami digunakan oleh Yesus ketika mengajarkan murid-muridnya tentang hal berdoa. Dalam doa Bapa kami, setiap umat beriman diajak untuk membangun relasi yang erat dan mendalam dengan Allah yang kita panggil dengan sapaan Bapa. Doa Bapa kami sekaligus juga menyadarkan setiap umat beriman Kristiani bahwa dirinya dan juga sesama adalah anak-anak dari arah yang sama. Kalau demikian, kita semua bisa disebut sebagai saudara, karena itu adalah anak-anak dari Bapa yang sama. Dengan menggunakan kata kami, setiap dari kita diajak artinya apa yang tampak di luar tidaklah Tuhan Yesus menegaskan bahwa Bapa mengetahui apa yang kita perlukan, bahkan sebelum kita minta kepadanya. Dalam Bapa kami terdiri dari 7 permohonan yang bisa kita bagi dalam 2 fokus, yaitu pada Allah dengan ungkapan namamu, kerajaanmu, dan kehendakmu. Fokus ada pada yang dibutuhkan manusia, yaitu ungkapan berilah kami, ampunilah kami, janganlah masukkan kami, dan bebaskan kami. Maka dalam pertemuan kali ini akan menggali doa Bapa kami, ternyata mengajarkan kita untuk bersikap adil dengan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, mari kita doakan bersama-sama. Bapa kami yang maha adil, Puji syukur dan terima kasih untuk kesempatan pada hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama dalam ikatan kasih. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami untuk menggali kekuatan doa yang diajarkan oleh Yesus Putramu. Bentuklah kami menjadi anak-anak-Mu yang mampu bersikap dan bertindak adil, khususnya kepada sesama kami yang memerlukan di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kemarin kan
Pak Anton, wifi-nya mungkin itu jaringannya kurang baik. Yang 6, 9, 13 siapa yang sudah ditugaskan? Mungkin dilanjut aja. Saya dulu ya. Ya. Ulasan bacaan. Matius 6 ayat 9. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan Yesus menjaga Allah sebagai Bapa. Dalam doa Bapa kami diterjemahkan dari bahasa Aram, yaitu Aba, yang menggambarkan sebuah kedekatan kasih yang istimewa. Kata kami yang digunakan di sini menunjuk pada komunitas umat beriman yang disatukan dalam ikatan yang istimewa dengan Allah. Doa Bapa kami tidak hanya sekedar untuk dilafalkan atau diucapkan begitu saja, tetapi kedekatan dengan Bapa itu harus tampak dalam hidup kita sehari-hari, termasuk juga mewarnai relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Ungkapan Bapa kami yang di surga menggarisbawahi bahwa walaupun kita memiliki relasi yang sedemikian dekat dengan Bapa, tetapi ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok antara kita dengan Bapa. Kita tidak bisa mendikte Allah ataupun menyamakan Allah dengan gambaran seorang Bapa biologis yang kita kenal selama ini. Meski dekat, tetapi kita diajak bisa menempatkan Allah di atas segalanya yang ada di dunia ini, termasuk kemahakuasaan, kehendak, dan keadilannya. Sebagai orang beriman, sikap yang dituntut dari kita adalah menundukkan diri kita di hadapan Allah. Hal itu terungkap ketika kita memuliakan, menguduskan nama Allah. Dalam Perjanjian Lama, kata kudus berarti terpisah atau istimewa dari yang lain. Allah yang kudus ini menghendaki agar umatnya juga menjadi kudus. Artinya, yang cara hidupnya terpisah atau berbeda dengan cara hidup dunia di sekitarnya. Matius 6, 10, kata jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hidup di dunia ini, manusia selalu terikat aneka peraturan yang dibuat oleh manusia. Aturan dan hukum itu harus adil untuk menghindari terjadinya ketidakadilan, kekerasan, kebencian, dan permusuhan. Namun, harapan itu selalu bertabrakan dengan sikap egois. Acuh tak acuh, bahkan keserakahan manusia itu sendiri sehingga keadilan yang dicita-citakan itu masih jauh dari sempurna. Dalam doa Bapa kami, kita memohon agar kerajaan Allah lah yang berkuasa di dunia ini. Kita diajak untuk berjuang menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini, di mana kehendak Allah lah yang meraja, sehingga manusia bisa merasakan keadilan, kedamaian, sukacita, dan keselamatan yang penuh. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari permohonan ini kita diajak untuk menyadari bahwa betapa hidup kita bergantung pada Allah sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Kata makanan di sini tidak hanya terbatas pada makanan duniawi saja, tetapi juga makanan rohani.
Kedua makanan ini akan menopang manusia untuk menjalani perziarahannya di dunia ini sampai pada akhir zaman nanti. Bagi kita umat Katolik, makanan surgawi itu adalah tubuh Kristus yang kita terima dalam Ekaristi setiap hari. Dalam misa online selama masa karantina, ada doa komuni batin di mana terdapat kata-kata, "Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku." Dari lirik ini kita bisa memahami bahwa sekalipun kita tidak bisa menerima hosti secara langsung, tetapi ada kerinduan kita untuk masih bisa bersatu dengan Tuhan walaupun secara rohani. Sikap yang adil tampak dalam ungkapan, "Makanan kami secukupnya." Kita juga diajak untuk berbela rasa dengan sesama kita yang lain. Kita tidak berdoa untuk rejeki atau makanan kita saja, tetapi juga kita mohon agar Bapa juga memberikan rezeki kepada orang lain yang mungkin lupa atau tidak tahu cara berdoa. Dengan kata secukupnya, kita diajak untuk menghindari sikap serakah dan hanya mementingkan diri kita sendiri. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Bagian ini merupakan pusat dari doa Bapa kami. Di bagian inilah kita dapat mengenal lebih dalam pribadi Bapa yang Maha Adil. Salah satu pewartaan Tuhan Yesus adalah menampilkan wajah Bapa yang Maha Pengampun. Manusia yang berdosa sekalipun akan memperoleh pengampunan dari Bapa, asal sungguh mau bertobat. Uniknya, langkah pertama untuk memperoleh pengampunan Bapa adalah dengan memberi pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Tetapi disinilah muncul masalah serius, karena manusia begitu sulit untuk mengampuni sesamanya. Kita mohon kepada Bapa supaya memampukan kita untuk bisa mengampuni sesama. Mengampuni adalah salah satu sifat khas dari Bapa dan harus menurun yang dimiliki juga oleh kita sebagai anak-anaknya. Dengan demikian, kita pun diajak untuk bersikap adil seperti Bapa adanya. Di sini kita juga disadari bahwa bukan hanya kita saja yang menjadi korban dan disakiti oleh orang lain. Sebaliknya, kita diajak untuk introspeksi, di mana kita pun juga seringkali menyakiti orang lain dengan kata-kata, sikap maupun tindakan kita. Atas semua kesalahan itu, kita memohon ampun dari Bapa. Bu Imam. Bu Imam. Boleh minta tolong Pak Osman? Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalimat terakhir dalam doa Bapa kami ini
merupakan suatu permohonan yang sangat dalam. Di sini kita diajak untuk menyadari segala kerapuan hidup Merupakan suatu sebagai permohonan yang dalam. Oh, Lanjut, Bu Imam. oh ya. Monggo. Kerapuhan hidup dan tak berdaya terhadap kuasa kejahatan. Dari yang jahat adalah menyatukan hidup kita dengan Bapa. Permohonan itu di mana sampai terpisah dari kasih Bapa. Aku untuk sepenuhnya kepadamu. Jangan Baik, Bapak Ibu, terima kasih pada yang bertugas. Kita akan lanjutkan ke butir permenungan. Beberapa butir perenungan yang membantu kita untuk melihat hidup kita diterangi oleh Bapa kami. Pertanyaannya adalah, apakah kita selalu berdoa Bapa kami setiap hari? Yang kedua, apakah kita sudah berjuang untuk menempatkan Allah yang kudus di atas segala-galanya dalam hidup kita sehari-hari? Apakah yang lebih dominan kita memohon dalam doa kita, memaksakan kehendak kita yang harus dikabulkan, atau berani berserah diri agar kehendak Bapa yang terjadi di dalam hidup kita? Yang keempat, sebagai anak-anak Allah di surga, apakah kita sudah berjuang mewujudkan sikap Bapa yang maha adil dan maha pengampun dalam kehidupan sehari-hari? Bapak Ibu, mari kita satukan bacaan pada sore hari ini dengan sharing-sharing kita yang akan bisa menambah iman kita di saat pandemi ini yang sungguh akan memperdalam dan silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin sharing. Kalau tidak ada, mungkin saya dulu sedikit. Jadi memang doa Bapa kami itu sungguh luar biasa untuk kita doakan, tetapi memang sangat sulit untuk kita lakukan. Satu contoh saja tentang mengampuni orang lain, itu tidak mudah, Bapak Ibu. Apalagi kalau kesalahan orang lain itu sungguh bisa membuka luka batin seseorang. Tetapi dalam doa ini kita sungguh-sungguh diajarkan bahwa menjadi pengikut Kristus harus berani membuka diri, harus berani mengampuni orang lain. Sungguh luar biasa di dalam doa ini. Di tengah kehidupan yang sulit ini, tentu saja pengaruh ekonomi sungguh
mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Tetapi luar biasa doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Berilah kami makanan secukupnya. Bapak Ibu, sungguh doa Bapa kami memberikan kekuatan iman di dalam kehidupan kita. Apalagi di saat pandemi yang serba sulit ini. Di tengah keterpurukan kehidupan kita, di tengah keterpurukan kita harus berani saling membantu saudara-saudara kita. Meskipun tadi saya katakan diri kita juga mungkin mengalami kesulitan. Tapi justru itulah ajaran Yesus yang senantiasa diharapkan dengan kasih kepada saudara-saudara kita. Dan ajaran itu yang sungguh memberikan tambahan iman di dalam Yesus Kristus. Itu saja sharing saya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang men-sharekan untuk menambah pengalaman iman kita. Monggo, Bapak Ibu. Bu Andrew biasanya, tapi dia pakai masih mute itu. Pak Osman, boleh? Monggo. Bu Andrew dulu, Bu Andrew. Ya, saya sharing. Kemarin ini bulan Agustus, ya Agustus, Juli, itu kan kakak saya di Lampung. Saya pulang ke Lampung karena dia sakit jantung sama ginjal. Nah, saya pulanglah ke Lampung. Saya lagi bingung. Biasanya terakhir saya melayani seseorang waktu bulan Maret itu sebelum corona. Kalau kakinya sudah separuh dari telapak kaki sampai betis, tangannya sudah kukunya sudah putih kayak orang mati, itu sebentar lagi biasanya dia mau pulang gitu. Jadi saya bilang sama anak-anaknya, tolong ya jagain papa, jangan kemana-mana, tungguin jam. Saya bilang begitu karena gak lama lagi. Karena saya mau pulang ke Jakarta. Saya pikir nanti kalau saya nggak pulang, nanti bagaimana saya pulang? Kalau naik pesawat mesti ribet lah, mesti pakai rapid test lah, apalah gitu. Jadi saya pulang. Tapi di rumah, hati saya kurang enak gitu. Jadi saya berdoa, Bapak kami Rosario Bu Maria, sebanyak itu saya berdoa, Bapak kami, semua Bapak kami. Saya pikir doa ini dahsyat luar biasa karena doa ini firman doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Karena saya pikir firman itu seperti pedang bermata dua untuk saya dan untuk yang saya doakan. Pedang roh lah itu firman. Jadi saya berdoa satu putaran setiap kali saya berdoa. Puji Tuhan sampai saya punya kesempatan balik lagi. Enggak tuh dia enggak meninggal. Ya hidup sampai sekarang. Jantungnya lumayan, cuci darah oke lah memang 2 hari seminggu. Tapi dia segar. Begitu. Jadi setelah saya datang lagi yang kali saya bilang, oh kamu masih hidup ya? Gitu. Bercanda gitu. Karena dia juga stres dengan penyakitnya. Jadi saya bilang, tolong deh kamu berdoa Pak kami satu rosario itu. Jadi jangan berdoa rosario. Bapak kami karena sungguh dahsyat dan luar biasa. Itu, doa itu, satu rosario, saya dapat dari teman saya yang sakit corona, yang hampir meninggal. Jadi kita diminta, di komunitas kita diminta berdoa satu rosario Bapak kami untuk seseorang ini. Dan dia sembuh. Setelah 10 hari dia sembuh, kita berdoa tuh. Dan dia sudah beri kesaksian, saya hampir pulang ke rumah Bapak. Dia bilang. Tapi karena doa teman-teman,
saya sembuh. Jadi dia bikin itu rosario Bapak kami sebanyak 77. Dia bagi-bagikan kepada kita. Tapi nggak usahlah rosario Bapak kami. Rosario Bunda Maria aja. Tapi seluruhnya Bapak kami. Nggak ada yang lain lagi. Bapak kami. Dicoba. Dahsyat, men. Dahsyat, men. Ya, demikianlah sharing saya. Terima kasih. Terima kasih. Monggo silakan yang lain. Pak Iman, siapa saja silahkan. Pak Tono juga boleh, Pak Agus, Pak Asto, atau Pak Usman, monggo silakan. Ya, kalau saya mau sharing, dua Bapak kami memang luar biasa dahsyat tadi seperti Bu Andrew mengatakannya. Jadi kalau kita mendoakan atau mendaraskan doa ini dengan sungguh-sungguh, ini benar-benar penyerahan kepada Tuhan. Ya, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dan dalam diriku sebenarnya. Jadi itu penyerahan diri kita. Jadi tadi kan dikatakan dari 7 poin doa Bapa kami, ada berapa? 4 itu berfokus kepada Allah sendiri. Jadi apalagi dalam perjalanan hidup ini, kalau saya mengatakan sebenarnya kan saya ini negatif ya, dari negatif yang sangat dalam sampai dengan sekarang ini yang patut kita syukurin dan saya syukuri sebenarnya itu dua Bapak kami. Jadi dalam keadaan kita di puncak pun, dalam puncak karir kita, itu yang sangat berat ya. Orang yang membuat orang banyak terperangkap kepada korupsi karena tidak pernah mengatakan yang secukupnya. Ya. Saya berhenti pada puncak karir saya. Sebagai pimpinan kantor, seharusnya saya masih boleh, tapi saya mau mengatakan secukupnya. Dalam bahasa Batak disebut enough is enough. Itu yang paling sulit. Ketika kita tidak bisa mengatakan enough is enough, maka banyak godaan yang lain yang akan datang. Kalau saya mengatakan perjalanan hidup ini, keluarga kami sebenarnya ini ada suatu miracle ya, keajaiban Tuhan. Itu karena doa Bapa kami itu tadi itu. Dalam situasi sakit pun, itu benar-benar doa yang sangat menyembuhkan. Ya. Saya mengalami itu beberapa kali dalam saya merasakan diri saya sudah harus berserah kepada Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Dan doa itu, jadi paling tidak dalam hidup saya sudah di saat-saat saya merasakan saya akan dipanggil olehnya, saya mendoakan ini. Mohon ampun segala dosa. Pada peristiwa pertama kali ketika saya jatuh di gereja, Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan ketinggian kapel gereja di seminari menengah 8 meter itu tingginya. Ketika saya merasakan, oh ini saya akan meninggal ini. Lalu saya mengingat dosa saya bahwa saya waktu itu ternyata ada teman saya yang saya merasakan dia merasa sangat sakit hati. Lalu di dalam situasi yang sangat sulit itu, saya menyebut namanya, mohon ampun atas kesalahan saya. Sampai sekarang sebenarnya, ketika saya masuk seminari itu, sampai sekarang saya udah nggak pernah ketemu dia. Tapi saya merasa kesalahan saya, sebenarnya kesalahan anak-anak ya, tetapi mungkin dia sangat tersinggung, dan saya merasa dia sangat tersinggung. Saya menyebut namanya, mohon ampun atas Tuhan. Saya kira itu memang benar, doa Bapak kami ini harus menjadi tuntunan hidup kita, pelita atau nakoda hidup kita dalam menjalankan hidup sehari-hari ini. Sampai hari ini dalam situasi sulit dan saya kira di masa-masa yang akan datang. Saya harus mengatakan doa Bapa kami, doa yang sangat dahsyat.
Dan kalau benar-benar kita mendoakannya, akan terasa kekuatan Allah, kekuatan Tuhan itu masuk dalam batin kita. Satu lagi doa yang sebenarnya doa dari Bunda Maria, yang dia sebutkan fiat voluntas tuas. Itu jadilah padaku sesuai perkataanmu. Jadi dua ini saya kira ini menjadi sungguh-sungguh menjadi kekuatan kita. Topik yang dibuat dalam ini, jadi tidak perlu doa yang bertele-tele, doa yang sederhana, doa yang secara langsung menyerah dan meminta kepada Tuhan. Sungguh menguatkan. Itu sharing saya, Pak Anton. Luar biasa. Terima kasih, Pak Osman, Bu Andrew. Ada lagi? Cukup ya, Bapak Ibu ya. Kita akan lanjutkan. Kita lihat di halaman 17, Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan di membangun niat. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama membangun niat kita agar kita bisa. Yang pertama, berdoa Bapa kami yang sungguh luar biasa tadi disampaikan oleh Bu Andrew dan juga Pak Osman. Kita berdoa untuk setiap hari. Kita juga membangun niat memuji kemahakuasaan Bapa. Kita menghindarkan kerajaan Allah. Kita menghadirkan kerajaan Allah di bumi, di dalam kehidupan kita. Kita memohon kehendak Allah yang terjadi dan bukan kehendak kita. Meskipun sulit, terkadang kita sebagai manusia. Menerima tubuh Kristus sesering mungkin, meskipun di saat pandemi ini juga sulit kita lakukan. Tetapi sungguh dengan mengikuti Ekaristi, kehadiran Allah itu sendiri bisa menyentuh di dalam kehidupan kita, hati kita masing-masing. Yang memaafkan sesama yang bersalah kepada kita itu juga tidak mudah. Tetapi sungguh ini harus dilakukan. Memang ajaran Bapak kami luar biasa dan bagi kehidupan kita terkadang sulit untuk kita lakukan. Tetapi sebagai pengikut Kristus, seperti yang dikatakan sharingnya sungguh luar biasa Pak Osman tadi, harus kita lakukan dan menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Dan tidak membiarkan kuasa jahat menguasai kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita satukan doa-doa kita dengan doa umat. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas rahmat yang boleh kami terima sehingga kami boleh berkumpul di dalam suasana kesulitan ini, tapi kami yakin Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Maka kami mohon kepadamu, lah doa Bapa kami, kekuatan Bapa kami di dalam kehidupan kita, dan menjadi kekuatan kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan doa spontan, minta tolong di-mute, di-unmute. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan doa spontan. Puji syukur padamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu terhadap kami warga lingkungan Vincentus. Engkau selalu senantiasa menyertai kami, membimbing kami dalam perjalanan hidup kami.
Khususnya di masa-masa sulit saat ini ya Tuhan, kami mohon kepadamu jauhkan kami dari bara bahaya yang menimpa negeri kami, menimpa seluruh dunia pada saat ini. Semoga Engkau selalu menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami. Kami mohon. Allah Bapa kami juga memohon kiranya di tengah pandemi ini silakan kalau ada yang ingin menyampaikan doa spontan langsung. Allah Bapa yang makasih, demikianlah doa-doa kami. Maka doa kami ini ingin kami satukan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita satukan doa penutup kita doakan bersama-sama Bapak Ibu. Ya Bapa yang Maha Adil, kami mengucap syukur atas keadilan yang Engkau berikan kepada kami. Supaya kami makin mengalami supaya kami relasi dengan dan menyatukan mereka melalui kehidupan sebagai anak-anak kesayangan dengan Yesus yang bersatu bersama di Kau dan Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Itu mari kita satukan dengan mohon berkat. Tuhan beserta kita selama-lamanya. Semoga kita semua warga lingkungan Vincencio senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pertemuan bulan kitab suci yang pertama sudah selesai. Mari kita mengambil dua sabda ini dan supaya tiap kami kerajaan surga di bumi ini. Amin. Amin. Bu Anjar, doa penutup. Ya, kita tutup halaman 8 di tengah ombak. Ya, Mas, silakan. 8. 8. Halaman 48 ya Bu Anjar ya. Iya, Pak.
terhilang. Hidupku bagaikan kapal selalu lubang Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang susah segera dihiburkan dengan penuh kasih sayang. Yesus tiap tetesan air mata, Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Bagaikan kapal yang selalu Yesus perhatikan kehidupan yang dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan yang mengalir air mata, Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran kita, pertemuan kita secara virtual ini. Saya kira seperti tadi saya mengatakan, sungguh ini menjadi pengalaman iman buat kita. Masih banyak tapi menurut saya bukan hambatan, tapi menjadi meriah saja. Mas Tommy, saya kedengaran nggak suara saya? Kedengaran nggak Pak? Ya. Jadi benar-benar menjadi pertemuan yang meriah dengan berbagai kandala kita berkumpul bersama-sama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Saya lihat ada 19 paling tidak yang masuk di dalam sistem. Saya harus mengatakan 19 keluarga. Itu saya lihat ada yang dengan pasangan, dengan anak, Mas Tono itu benar-benar dengan satu sekeluarga. Nah, pada bagian akhir ini, kita semua mengatur diri, pose,
Mas Tommy akan mengambil foto screen untuk kita. Jadi siap-siap untuk berfoto. Terus yang kedua, saya mau sampaikan dulu, saya rasa untuk minggu depan, saya nggak tahu nih, Pak Hasto siapa yang akan memfasilitasi? Saya, Pak, pertemuan kedua. Bu Sari yang akan, jadi barangkali tadi seperti tadi ada koordinasi dulu, siapa yang akan ditugaskan itu akan lebih mudah. Jadi nanti termasuk yang 2 umat, barangkali ditunjuk aja 1, 2, 3 orang gitu. Setelah itu ada nanti spontan gitu ya. Jadi biasanya kan jadi akan lebih gampang koordinasinya. Jadi hambatan komunikasi jaringan itu tidak menjadi soal. Mas Tommy atur kita untuk berfoto bersama supaya saya mengharapkan supaya semua bisa dapat semeriah mungkin. Mungkin saya ingin menjadi pemecah rekor di wilayah Bintara. Kalau di keluarga yang lain saya melihat hanya ada 10 foto. Ini saya mau paling tidak 19 jaringan tadi yang masuk itu muncul. Ayo Mas Tommy harus bisa. Oke. Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara sekalian, bisa atur foto biar dalam semua dalam gambarnya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Luar biasa, ya Mas. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Sampai hari Minggu depan pukul yang sama jam 5 sore. Jadi kita akan Zoom-nya akan dibuka lebih awal. Kalau bisa setengah jam sebelumnya Mas Tommy ya siap-siap. Ya, jadi. Oke. Jadi fasilitator nanti bisa setengah jam itu bisa berkoordinasi. Terima kasih Mas Tommy. Selamat malam buat Mo. Mohon maaf kalau jaringannya terputus-putus. Ya, fasilitator itu pastikan jaringannya. Terima kasih. Pak Joko. Oh, itu ada Mas Heru. Gimana Pak Heru? Enggak. Tadi Pak Joko ke rumah minta di aplikasi Zoom-nya dibukain. Oh ya, baguslah Pak Heru. Bagus. Tadi bisa gabung kan, yang penting. Iya tuh. Puji Tuhan. Sip, bagus. Terima kasih semua ya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, selamat malam. Terima kasih.